tidak termasuk pusat, apa namanya, tidak termasuk pusat dan juga eh, apa namanya, pusar dan juga paha itu. Ya maaf, pusar dan juga lutut. Jadi yang termasuk aurat itu adalah di bawah pusar dan di atas lutut. Nah, kalau menggunakan hadis ini, jadi wa ma fawqa rukbataini minal aura wa ma asfala minas surra aura. Jadi hadis ini dikatakan apa yang di atas dua lutut, berarti lutut tidak termasuk. Walaupun nanti ada penafsiran juga, ya, yang ini dimasukkan bahwa termasuk, ya, termasuk rukbatain karena kata fauqa, ya, fauqa itu juga memungkinkan memasukkan kata rukba itu, ya, walaupun kan fauqa itu kan kalau yang namanya ini rukba, ini fauqanya berarti batas atas, ya, seperti itu. Baik, ini kayaknya sudah masuk. Hmm. Ya ini ya. Wa auratul rajuli ma baina surati wa rukbatai. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar dan rukbataihi. Artinya antara pusar dan dua lutut. Artinya eh, di mazhab Syafi'i pusar tidak termasuk, lutut tidak termasuk. Jadi boleh ditambahkan. Makanya kadang umroh itu kelihatan tuh ada orang-orang dari mana pusarnya kelihatan, oh, lututnya kelihatan. Walaupun sebenarnya sebagian fuqaha mengatakan ya berdasarkan hadis yang lain itu dimasukkan, ya, dimasukkan gitu. Nah, wal mar'ah, adapun perempuan tadumu ba'daha ila ba'din. Nah, jadi kalau laki-laki itu kan yujafi, ya, direnggakan. Kalau perempuan itu tadumu. Ini janbul aiman, janbul aisa. Sisi kanan badan, sisi kiri badan. Ketika kanan, ketika kiri. Nah, kalau perempuan dirapatin kayak ini. Makanya disebut tadumu ba'daha ila ba'din. Seperti ini. Ya, karena berdasarkan hadis. Ya, jadi Nabi SAW, annahu SAW marra, ya, marra ala imra'ataini tusalliyan faqala idza sajadtuma, ya, fadumma ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Jadi kalau kalian, dia katakan pada dua orang perempuan melewati perempuan yang sedang sholat, kalau kalian, ya, sedang sujud, maka kedua tangan ini, ya, itu di fadumma katanya, ya, harus dirapatkan seperti ini, ya, fadumma ba'dal lahmi ilal ardi, seperti itu. Jadi harus dirapatkan, ya, karena kata Nabi, ya, laki-laki, ya, perempuan berbeda, tidak sama dengan laki-laki. Walaupun harus diperhatikan, tetap jangan sampai siku ini menyentuh lantai, nggak boleh karena itu kayak anjing tuh, dianggap seperti hewan, jadi tidak boleh, ya. Nah, eh, yang berikutnya, watahfidu sautaha bihadratir rijalil ajanib. Ya, khususnya dalam sholat nih, banyak hal-hal yang harus dijaga. Dia harus apa tuh? Khafdun. Khafdun itu maksudnya lawan dari mengeraskan, apa? Mengecilkan lah, ya. Jadi jangan sampai boncos keluarnya. Apa suaranya? Harus dikecilkan lah suaranya, terlebih saat ada laki-laki asing di situ. Jadi catatannya, kalau dia sholat dengan suaminya nggak masalah, dia sholat dengan anaknya nggak masalah, atau dia sholat bareng para perempuan muslimah yang dipastikan hanya para muslimah, nggak ada masalah, ya. Kalau ada laki-laki ya saudaranya, bapaknya, suaminya, anaknya, oke, ya, seperti itu. Jadi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a
ya fayatma alladzi fi qalbihi marad, ya surat Al-Ahzab ya Bapak Ibu ayat 32. Ini secara umum, makanya kata Allah fala takhda'na bil qaul, ya jadi jangan kamu ya perdengarkan kencangkan suaramu, ya sehingga ada orang yang punya penyakit hatinya itu ada tama itu sebenarnya fayat mau di sini ada sesuatu yang ingin dia lakukan, ya ingin hasad, ingin apalah intinya. Kalau orang punya penyakit apa sih tujuannya? Pasti keburukan, ya. eh ini dikhawatirkan ya terjadi fitnah, makanya eh, itu sangat-sangat di di intinya diperintahkan seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, kalau ada kesalahan misalnya dia sholat jamaah, imamnya salah, ya termasuk bahkan kalau dia salah baca atau dia salah gerakan dalam sholat, misalnya lupa gitu kan. Nah, makmum kalau dia wanita, makmum sebagai makmum maksudnya, maka dia melakukan tasfik namanya, ya wa idza nabaha syai'un fis salati saffaqat, ya jadi kalau misalnya perempuan itu ada sesuatu dalam sholatnya yang kekeliruan, dia perlu koreksi misalnya, maka dia melakukan tasfik. Tasfik itu yang tadi ya, dia tepuk tangannya seperti ini, ya bukan begini tapi begini, ya dan seterusnya. Nah, ini penting untuk eh, dipahami ya oleh para orang-orang yang sholat, laki-laki ataupun perempuan. Dan berikutnya yang membedakan perempuan lagi dengan laki-laki adalah ya wajami ubadani al-hurra aurah illa wajhaha wa kaffaiha. Jadi seluruh badan wanita yang merdeka ya itu adalah aurat kecuali wajah, ya wajahnya, dan batas wajah sudah saya jelaskan dulu saat kita membahas tentang persoalan wudhu. Intinya wajah itu ini manbatus syar atau madabitus syari, tempat tumbuhnya rambut ini yang paling luar, rambut kepala ya, tapi kan kadang ada bulu-bulu rambut sini yang tidak termasuk, ya bulu-bulu yang kadang sampai di jidat sini bukan, ini enggak termasuk. Ya intinya rambut rambut kepala sampai ini termasuk telinga masuk, telinga masuk ini termasuk bagian kepala, ini telinga, makanya nggak boleh tampak, ya hingga kemudian rahang di gigi ini dagu ya, ini masih wajah ini. Nah, sehingga kalau ada orang pakai hijab jilbab keluar ini ujungnya nih, dagunya boleh, ya seperti itu. Karena kenapa? Karena eh, kenapa itu didefinisikan sebagai bagian daripada wajah ketika Nabi SAW menjelaskan tentang laki-laki yang saat membasuh wajah dia juga harus melakukan tadlik ya, apa namanya ini, mengirik-irik ya biar air itu basah juga di bawah sini. Ini menunjukkan bahwa itu bagian daripada wajah, ya bahwa eh, ini yang tempat tumbuhnya jenggot ya khususnya bagian depannya sini, ya, ini masuk bagian wajah. Jadi ini batasnya ini adalah rahang ini, rahang apa? Ini yang paling belakang ini nih. Jadi kalau orang pakai hijab ini kelihatan, insyaallah nggak apa-apa, aman. Itu tidak termasuk aurat ya untuk wanita ya. Itu mesti untuk diperhatikan juga itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang bapak-bapak di rumah punya apa? Istri, punya anak perempuan ya dikasih tahu ya seperti itu. Nah, aurat itu tidak boleh kelihatan kecuali wajah dan kedua telapak tangan ini. Nah, telapak tangan ini termasuk zaharnya sama batinnya, ya, punggungnya sama ini. Karena ada sebagian orang menutupin punggungnya, oke nggak masalah juga sih, ya, bersikap hati-hati. Tapi eh, jelas, ya, jelas bahwa yang dimaksud dengan batas aurat itu adalah telapak tangan ini sama punggung. Ya, jadi harus hati-hati ya. Usahakan ini juga. Ya, ini tidak termasuk ya. Ini aurat. Jadi ini harus harus tertutup.
ya, seperti itu. Jadi telapak kaki itu harus juga ditutup. Nah, itu semua adalah aurat dan ini berdasarkan eh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih ada bahasannya, masih ada satu lagi, ini baru empat ya, yang membedakan. Ya, nanti ada lagi eh, wal amatu karrojul, ya. Kalau auratnya wanita budak, ya, amah itu seperti laki-laki, ya. Itu nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, dalil tentang wanita merdeka yang dia batasan auratnya seperti tadi, ya. Itu eh, berdasarkan surat An-Nur ya, ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna. Jangan para wanita itu memperlihatkan perhiasan mereka. Nah, ini nih penting ini. Zina, ini bahasa Al-Qur'an nih. Zinatahunna illa ma zahara minha, kecuali yang biasa tampak, ya. Nah, jumhur fuqaha ketika menjelaskan apa makna zina. Zina itu kan sebenarnya perhiasan, tetapi ya ini biasa dalam hal apa namanya? Ayat ya, hadis ataupun ayat yang dimana ketika mendapatkan model-model ayat atau hadis yang seperti ini, ya, kalau ini kan ayat ya, dengan redaksi seperti ini, maka yang dimaksud itu zinatahunna itu ini majas mursal namanya, ya. Dia menyebutkan perhiasan, tetapi yang dimaksud itu adalah mawadinya, tempat perhiasan. Apa itu tempat perhiasan? Nah, biasanya itu kan anting, kalung, ya kan? Kadang gelang, ya mau gelang tangan, gelang kaki, tempat perhiasan. Ya. Jadi jangan mereka tempatkan tuh tempat-tempat perhiasan itu, maksudnya ya berarti itu anggota-anggota yang tidak boleh tampak tuh. Termasuk kan rambut juga itu tempat perhiasan juga, gitu kan? Kecuali yang biasa nampak. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak, dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi wa ma dhahara minha huwa al wajhu wal kaffan, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini bisa kita lihat dalam penjelasannya Ibnu Katsir di tafsirnya, dia mengutip itu, ya, dia mengutip di apa jilid 3 halaman 283, itu Imam Imam Ibnu Katsir itu ketika menjelaskan tafsir ayat ini, ya, surat An-Nur ayat 31, dia mengutip tuh hadis yang berkaitan dengan ini. Nah, Nabi SAW itu menunjuk wajah dan dua telapak tangan. Itu fa'asyara ilal wajhi wal kaffain. Jadi Nabi itu menunjukkan kepada wajah, nah itu ilam dzahara minha, itu maksud kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan, ya. Jadi telapak tangan ini maksudnya ini sama ini, ya. Baik yang depan, dalamnya atau luarnya. Seperti itu, ya. Jadi ini kaitannya dengan aurat, ya, aurat wanita merdeka, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua telapak tangan ya memang itu tidak boleh, apa yang itu boleh dilihat. Nah, eh, Abu Daud ya meriwayatkan hadis dan selainnya ya, maksudnya itu meriwayatkan hadis wa an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma annaha sa'alat, ya, Ummu Salamah itu bertanya, ya, kepada Nabi, sa'alat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar, ya, wa laysa 'alaiha izar, qala idza kana dir'u sabiqan yughatti dhuhura qadamaiha. Jadi Ummu Salamah itu bertanya pada Nabi, boleh nggak perempuan, ya, dia sholat menggunakan ya, dan juga pakai khimar, ya, dan dia tidak dia itu tidak memiliki sarung bawahannya gitu loh, maksudnya yang tidak punya izarnya. Nah, kalau kita bilang tuh si izar itu sarungnya lah yang bawah ya. Nah, kalau dir'unya itu eh, tebal, ya, eh, tebal menutup seluruh
kakinya boleh. Ya, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan dir itu? Dir itu adalah pakaian panjang, komis, ya, komis, ya. Nah, jadi komis. Nah, itu kalau komis itu berarti pakaian panjang sampai menutup kedua kaki, ya itu, ya, itu dir, ya. Kalau khimar, khimar itu adalah kerudung. Kalau bahasa kita kerudung, ya, itu di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang apa namanya, tentang kerudung. Kalau dir, ayat tentang dir itu disebut dengan jilbab, ya, itu pakaian luar. Itu di surat apa tuh, Al-Ahzab, apa ayat 36 apa ya, nanti coba cek ya. Kalau dir itu di ayat di surat An-Nur, mungkin ayat 51, nanti coba dicek lagi ya. Di situ eh, ayat tentang himar. Nah, himar itu adalah kerudung kalau bahasa kita. Cuma kadang orang Indonesia kan bilang kalau kerudung itu jilbab ya. Padahal jilbab itu adalah baju panjang ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya, apa, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna, ya. Jadi eh, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga wanita muslimah agar mereka mengulurkan idna, ya, mengulurkan jilbabnya, ya, min jalabibihinna. Jadi kata idna berarti dia pakaian panjang dari atas sampai bawah. Adapun di An-Nur 51, ya, nanti dicek ya, itu ayadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka itu, ya, memasangkan kerudung mereka itu hingga dada-dada mereka. Jadi khimar itu sampai, mohon maaf ya, tertutup ini dada ini. Jadi kita bilang kerudung ya. Kerudung atas sampai tertutup ini. Itu hukumnya wajib. Itulah pakaian luarnya wanita, ya. Nah, Ummu Salamah bertanya pada Nabi, boleh enggak, ya, apakah, maaf, bukan boleh enggak, apakah perempuan harus sholat dengan itu, ya, jadi dengan dir'i, maksudnya jilbab dan juga khimar, dan tidak ada izar. Izar itu pakaian bawahnya lagi, itu ibaratnya sarungnya, sudah pakai kerudung, sudah pakai jilbab yang ke bawah, lalu kemudian ada sarungnya lagi, gitu kan. Nah, kalau sabigon, kalau tebal baju yang dipakai sampai ke bawah nutup mata kakinya, itu sudah cukup, ya. Yang penting yugotti zuhura qadamaihi, ya, dia dia itu menutup kemungkinan kalau kakinya itu saat sujud misalnya itu, atau saat berdiri eh, kebuka nampak, itu boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya menutup itu boleh, jangan sampai dia ngatung ya, apa ya, ya ngatung ya. Jadi kelihatan kakinya itu, ya, telapaknya kelihatan, itu nggak sah sholatnya. Ini kaitannya dengan sifat sholatnya, maaf, tentang pakaiannya wanita. Wal amatu karrojul. Nah, ini bahasan tadi. Dirun itu komisul mar'a alladhi yuqatti badaniha wa rijlaiha. Sementara khimar ma tughatti bihil mar'atu ra'saha. Ya, jadi kalau khimar itu apa yang menutup kepalanya wanita itu sampai dadanya, ya, berdasarkan ayat, ya, ayat rib nabi kumurihinna ada juyub bihinna. Juyub itu ini juyub ini namanya. Nah, juyub itu batasnya itu kalau orang netekin anak itu kan bukain ini. Nah, jadi batasnya juyub, juyub itu ini ya. Jangan berisik ya. Nggak boleh berisik. Nah, jadi juyub, ya, sampai di sini itu istilah ya. Orang-orang dulu bilang juyub gitu. Juyub itu kan jaibun, bilang kantong, makanya orang nulis apa, taruh kantong pakaian itu dekat sini, ya, mohon maaf ya, kalau di apa, di susu, ya, di situ maksudnya di batas sini kantong. Nah, karena eh, makanya itu disebut sebagai juyub, menutup kantongnya seperti itu, ya. Jadi sampai di situ batasnya, mohon maaf, sampai di dada.
ya untuk perempuan. Nah, wawadihun annahu idza ghatta zuhura qadamaiha hadal qiyam berruku. Ya, jadi yang dimaksud dengan menutup ya qadamaiha itu maksudnya adalah saat dia berdiri atau ruku itu tertutup ya kakinya sampai tapaknya itu ya. Jadi ini yang dimaksud gitu kan, yang dimaksud dalam hadis tadi ya atau maaf ya ayat tadi dan juga hadis ya hadis. Nah, baik sekarang pasal baru hal-hal yang membatalkan sholat. Faslun waladhi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Jadi sesuatu yang membatalkan sholat itu ada 11 hal, 11 perkara. Yang pertama, al-kalamu al-amdu, berbicara dengan sengaja. Saat sholat, ya, lagi Allahu Akbar, kemudian baca istiftalah misalnya, lagi baca Al-Fatihah misalnya, atau kemudian surat pendek, atau di salah-salah itu, saat sudah masuk kelas. Ya, dia berbicara, sengaja berbicara. Nah, ini tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya, harus diulangi, ya, karena itu dianggap telah membatalkan sholat berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud qala kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis shalah. Ini memberikan salam nih. Ibnu Mas'ud dulu mengatakan dulu kami itu coba memberikan salam kepada Nabi fayarudu alaina itu dahulu ya diberikan salam Nabi menjawab waalaikumsalam itu lagi Nabi sholat tuh gitu kan. Cece hidupin lah lampunya sebentar sebentar nggak boleh matiin lampunya. Nggak boleh ya. Nah, Cece nggak kelihatan. Abi nggak lihat ya. Nggak boleh gitu ya. Ini banget. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah ya. Nah, jadi apa tadi? Ya, waladhi yubtilu sholata ahada asyara syai'an al-kalamu al-amdu. Jadi hal-hal yang membatalkan sholatnya ada 11 perkara. Yang pertama adalah sengaja berbicara. Nah, orang yang sengaja berbicara dalam sholat itu membatalkan sholatnya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kala itu memang sholat masih belum dilarang untuk berbicara. Hingga Nabi SAW ketika um, apa para sahabat dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud itu memberikan salam kepada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW itu masih memberikan jawaban, menjawab salam para sahabat. Ya, itu kata Ibnu Mas'ud dan itu terjadi sebelum hijrah yang pertama ke Habasyah. Ya, tetapi setelah pulang dari hijrah yang pertama dari Habasyah itu, ya, jadi falamma raja'na min indin Najasyi salamna alaihi falam yarudda alaina. Kamu memberikan salam kepada Nabi dan kondisi sama dalam sholat, tapi Nabi SAW itu tidak menjawab salam kami. Ya, waqala inna fis sholati syuglan. Lalu Nabi mengatakan sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukannya sendiri. Ya, jadi kesibukan sholat lah namanya. Cece, tolong hidupin lampu. Hah? Abi gimana mau baca ini kitab yang nggak kelihatan? Ya, ya, tolong Abi, ya. Tolong Abi ya. Ya, ya, ya. Nah, lampu yang besar, lampu yang besar.
Yang ini. Baik. Nah, dari Zaid bin Arqam, ini hadis lain ya dari sahabat. Jadi Zaid bin Arqam dia berkata, Inna kunna lanatakallamu fis salat. Dulu kami dalam sholat itu berbicara. Nah, kata beliau seperti itu. Dan kita tahu ya bahwa Zaid bin Arqam ya, maksudnya adalah saudara dari Arkam bin Abi Arkam yang mana rumahnya dipakai pertama kali menjadi tempat ngumpul halakonya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu ya untuk litaskib wa takwin saat pertama kali membentuk kutlah dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, mereka melakukan sholat di sana, baca Quran di sana, melakukan aktivitas halako di sana dan seterusnya taskib. Dia mengatakan inna kunna ya in kunna lanakallamu bisolah ala ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami itu dulu berbicara dalam sholat di zaman Nabi. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Ya, jadi salah seorang kami ya di antara kami itu kalau ngomong dalam sholat itu bicara dalam sholat bicara dengan sahabatnya ya biasa berbicara tentang nanya keperluannya apa, bagaimana keadaannya, kayak gitulah. Hingga kemudian hatta nazalat hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya, hingga turun tuh ayat ya, jagalah salat-salat kalian dan juga salat wusta. Nah, salat wusta nanti jatuh. Nanti jatuh. Loh. Ya, kan pindah-pindah. Pindah. Hmm. Jadi jagalah sholat-sholat kalian dan juga sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Ya, ada penjelasan tentang sholat wusta. Ya, sholat di tengah. Maksudnya kalau nggak salah itu sholat asar ya, sholat wusta itu. Ya, yang dimaksud dengan wusta. Lalu eh, Allah mengatakan waqumu lillahi qanitin dan berdirilah melakukan sholat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi qanitin. Qanitin itu maksudnya adalah eh, itu dalam kondisi diam gitu ya. Nah, ayat ini memerintahkan agar orang yang sholat itu melakukannya diam, nggak boleh bersuara. Makanya Nabi SAW juga mengatakan innamas sholatu ya la yasihu fiha kalamul bashar. Sesungguhnya sholat itu tidak dibolehkan di sana ada perkataan manusia. Ya, ada perkataan manusia. Sejak saat itu ya, maka tidak dibolehkan lagi untuk apa? Untuk melakukan sholat, untuk berbicara sedang melakukan sholat. Ya, saya rasa ini jelas ya, Ibu sekalian. Nah, itu al-kalamul amad. Yang kedua, wal amalul katsir, ya. Jadi banyak bergerak, ya, banyak bergerak. Apa yang dimaksud dengan banyak bergerak ini? Ya, nah tadi ya, ya, wal amalul katsir. Nah, yang dimaksud dengan banyak bergerak ini, ya, yaitu bergerak tanpa hajat. Kalau ada hajat, apalagi dia darurat, itu boleh. Ya, darurat itu misalnya dalam hal perang, memang harus kondisinya apa? Tertentu dalam sholat, maka itu ya fleksibel aja. Dia sholatnya diberikan rukhsah untuk uh, bergerak gitu ya. Nabi SAW juga ya, pernah membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha kala itu yang sedang mau masuk rumah ya. Tentunya itu akan banyak gerakan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Oleh karenanya para fuqaha, jumhur para fuqaha mengatakan, ya
banyak bergerak itu, aduh. Banyak bergerak itu terlarang. Cuk, cuk, cuk. Ya, itu terlarang eh, karena dia akan merusak daripada aturan sholat tanzim. Jadi yunafi tanzim sholat. Bahwa sholat itu kan harus konitin, harus diam dan kunut. Kata kunut tadi itu, konitin artinya diam itu sama tidak boleh banyak gerak. Itu maknanya bukan hanya tidak ada suara, tapi tidak boleh banyak gerak. Konitin, ya. Maka sholat itu kan sudah ada gerakan-gerakannya. Jadi kalau bergerak itu akan merusak gerakan sholat itu sendiri sehingga kemudian terlarang kecuali kondisi-kondisi tertentu. Maka para fuqaha mengatakan ya bergerak yang dilarang ya adalah bergerak yang tidak menjadi eh, apa yang bukan menjadi gerakan sholat ya dan tidak untuk kemaslahatan sholat. Jadi kalau untuk kemaslahatan sholat memungkinkan misalnya dia bergerak tiba-tiba ada getaran atau ada ya ada apa ya ada gempa bumi misalnya ada atau dia geraknya mungkin ya sholatnya di kapal ya memungkinkan dia berdiri kapal feri misalnya tapi ombaknya kencang dan harus megang dan harus bergerak lah intinya situ ya nggak ada masalah itu eh, apa gerakan yang masih dibolehkan karena ada maslahat dalam sholat ya termasuk ketika misalnya eh, Nabi SAW mencontohkan bagaimana dia membukakan pintu istrinya dan memungkinkan ada gerakan di sana tetapi saat itu Nabi SAW memang benar-benar kiblatnya itu di pas di pintu ya di pintu sehingga dia tidak dia bergerak hanya maju mundur ya atau menyamping yang tidak intinya tidak menyamping itu ya menyamping kiri atau kanan ya yang tidak membuat dia teralihkan dari arah arah kiblat dan karena ada hajat tadi kita tahu ya perempuan kan tidak bolehlah terlalu lama-lama nunggu di luar ya akan jadi fitnah seperti itu apalagi kan rumah Nabi depannya sudah sholat berbatasan dengan sholat dan itu tempat banyak sahabat orang-orang juga ngumpul kan gitu jadi tidak maslahat sehingga kemudian Nabi SAW itu eh, apa membukakan pintu walaupun sedang sholat dan itu memang sholat sunnah sih ya tapi mau sholat wajib juga nggak ada masalah jadi kalam al-amad ya banyak berbicara sengaja di luar bacaan sholat kemudian bergerak banyak bergerak di luar gerakan sholat lalu wal eh, wal hadasu ya wah hudusun najasa. Jadi dia hadas, batas sholatnya. Ya kita tahu kalau orang hadas ya sudah pasti batas sholatnya dan ayat atau hadisnya juga sudah kita jelaskan. Ya sudah jelaskan. Eh, jadi la sholat liman la wudu alahu tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Ya termasuk kalau kena najis. Ya kalau kena najis ya wahudusun najasa. Ya maksudnya wahudusun najasa itu bukan hanya kena najis ya, tapi misalnya dia eh, ya dia dia bernajis gitu, ya dia bernajis atau termasuk dia nahan, makanya ada hadis itu orang yang nahan kencing sama buang air besar, ya. Oh, kalau dia nahannya itu sebelum sholat itu dilakukan, maka harusnya dia jangan nahan ya. Dia segera buang dulu, walaupun sudah masuk waktu dan harus terlewat eh, berjamaah di awalnya. Mungkin dia harus mahbub atau bisa jadi mungkin terlewat jamaahnya. Nah, itu dia harus penuhi dulu itu ya, buang hajatnya. Nah, tapi kalau misalnya eh, apa dia menahannya itu misalnya sudah mau selesai sholatnya pas di tengah sholat boleh nggak ada masalah insya Allah ya dimaafkan karena dikhawatirkan ya dia kena hadas atau kena najis tuh pas kapan ya pas di tengah-tengah sholat sebentar ya kok mati semua ya Kecil nanti kamu nggak kelihatan. Hmm.
Nah, jangan nggak kelihatan. Mina, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Jadi wahudusun najasa, kena najis, dan kita ketahui banyak hadis yang berkaitan dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat terkena najis, ya, itu eh, benar-benar bahkan dalam sholat dia harus melepaskan sendalnya karena Jibril turun mengatakan bahwa di sendalnya ada najis yang kemudian diikuti oleh para sahabat waktu itu yang tidak mengetahui bahwa ternyata sebab Nabi SAW menanggalkan sendalnya saat sholat itu adalah karena disebabkan ada najis di sendalnya. Lalu kemudian yang berikutnya yang membatalkan sholat itu adalah inkisyaful aurah, ya. Oh ya, sebelum inkisyaful aura, najis itu kalau najisnya sedikit ya tidak sampai membatalkan ya. Terlebih kalau dia bisa untuk menghilangkan najisnya gitu ya. Insya Allah tidak apa-apa gitu ya. Ceng, takut. Hidupin lampunya, Ceng. Takut. Hidupin lampunya. Ya, ya, Ceng. Gue juga. Nggak boleh ganggu Andin, nggak boleh. Nah, jadi kena najis ya, kena najis kalau najisnya sedikit ya, apalagi bisa dia keluarkan ya, itu memungkinkan karena tidak nempel dengan bajunya misalnya ya, kayak sendal itu kan sendalnya dicopot dia tetap sholat suci kan seperti itu, atau najisnya sedikit yang cuma kayak ya kejatuhan mungkin tai cacak sedikit gitu ya, atau kotoran hewan tertentu masih mungkin ya itu boleh. Tapi kalau udah banyak ya dia sudah batal sholatnya ya, batal sholatnya. Maka itu harus disingkirkan ya. Kemudian wain kisyaful aurat, aurat tersingkap. Nah ini juga sama. Kalau dia sadar auratnya tersingkap lalu dibiarkan itu batal sholatnya. Kalau dia nggak tahu, insya Allah nggak ada masalah, ya. Makanya saat sholat dia harus pastikan bahwa auratnya itu tertutup dan batasan aurat tadi sudah kita jelaskan laki-laki dan perempuan berbeda, ya. Nah, lalu eh, merubah niat, taghyur niyah, merubah niat ini juga tidak boleh ya, Bapak Ibu sekalian. Saat sholat kemudian merubah niat itu tidak dibenarkan, ya. Tidak mungkin orang eh, dia tadinya sholat zuhur tiba-tiba merubah jadi sholat asar cuma karena perbedaan eh, dia saat berjamaah misalnya lagi jamak atau lagi kosor, jamak kosor misalnya, ya. Eh, Mungkin dia salah, dia niatkan asar padahal orang-orang pada sholat zuhur duluan misalnya, ya. eh, Saat jamaah takhir ya kan, kalau jamaah takhir itu kan eh, pasti kalau mau melakukan yang diniatkan untuk disolatkan dahulu adalah zuhurnya dulu baru asar. Mungkin saja ada yang nggak tahu gitu sehingga kemudian ya udah sholat asar dulu baru zuhur. Bisa jadi seperti itu ya kan. Nah kalau dia merubah niat di tengah-tengah, nah itu nggak boleh ya, atau dalam kondisi-kondisi yang lain yang memungkinkan seorang itu merubah niat ya, karena mungkin dia salah sholat berjamaah gitu ya, saat sholat berjamaah dia jadi makmum ya, oh kok ini imamnya beda gitu ya, sholat apa gitu, dia sholatnya apa, lalu kemudian dia merubah niatnya. Nah jangan sampai ada perubahan-perubahan niat yang seperti itu. Atau contoh sholat sunnah, lagi sholat mungkin dia sholat tahiyatul masjid ya, kemudian dirubah jadi sholat sunnah wudhu misalnya, atau sholat apalah dan seterusnya. Nah ini jangan sampai ada perubahan niat-niat yang seperti itu di tengah sholat. Nah, perubahan niat yang seperti itu tidak ya, eh, tidak eh, dibenarkan. Nah, kalau dalam eh, apa? Kalau di penjelasan di kitab ini taghyirun niat mungkin saja orang itu dia berniat keluar dari sholat gitu kan.
Nah, berniat keluar dari sholat itu dianggap merubah niat, walaupun kan sudah dijelaskan itu tidak menjadi eh, wajib ya, apalagi rukun merubah niat itu, apa niat keluar dari sholat ya, itu hanya sunnah saja, istihbab aja gitu. Nah, wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat saat sholat, ada orang yang membelakangi kiblat. Nah, ini tidak boleh karena kiblat, orang sholat harus eh, menuju arah kiblat, dan ini bahkan menjadi syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Jadi kalau dia membelakangi kiblat, ya, maka batalah sholatnya. Ya, kalau membelakangi kiblat, batalah sholatnya. Kalau dia di awal tidak tahu kiblat di mana, ya, misalnya tidak tahu kiblat, tetapi tahunya pas sedang sholat nih, maka saat sholat itulah eh, dia boleh apa namanya, mengarahkan badannya ke arah kiblat yang benar. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, saat sholat, sebelum sholat nih, mau sholat, usahakan eh, dia memastikan arah kiblat ya. Artinya karena memastikan arah kiblat itu bagian daripada hukum syara dan minimal ghalabatudzon, dugaan kuat. Jadi jangan cuma mengira-ngira. Dugaan terkuat itu kan berarti ada upaya ya. Misalnya, oke, kalau Indonesia ini kan kita gampang sebenarnya untuk memastikan kiblat. Kiblat itu nggak akan jauh-jauh dari barat karena kita orang Indonesia ya pasti kiblat kita itu kan ke arah barat. Cuma kan eh, apa, ngepasnya banget itu ya kita bisa menggunakan kompas lah misalnya kan gitu ya. Ternyata nggak barat juga, nggak barat banget juga kan kiblat kita ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, cuma kan terlalu banget kalau sampai kita misalnya, ya, misalnya melencengnya harusnya kiblat di barat tapi kita ke utara atau ke selatan atau ke timur gitu kan. Nah, itu nampak kayak nggak ada usaha banget gitu. Ya, artinya harusnya yang namanya ghalabatudz itu ada usaha, ya, minimal kita tahu positioning cecenya. Ya. Ini saya nggak boleh ya. Sini. Iya, sini kamu duduk aja. Sebentar. Nggak boleh nanti Umi marah, nanti Umi marah kamu. Ya sini, sini, sini. Kamu main sini. Bentar, kamu pencet apa tadi? Bentar. Pencet apa nak? Tadi. Ya. Jadi wastidbarul kiblah, ya, membelakangi kiblat. Jadi intinya kiblat itu adalah syarat sah sholat. Tidak boleh membelakangi kiblat, tapi harus menghadap kiblat. Ya, fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Kita diperintahkan untuk arahkan wajahmu arah ke Masjidil Haram, dan itu adalah kiblatnya kaum muslimin. Ya, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar-benar sholat salah kiblatnya, tidak ada usaha di awal memastikan kiblat dan kemudian salah, nah itu bahaya ya. Kita bisa eh, terjatuh kepada apa? Kesalahan dalam sholat, bisa batal sholat yang kita lakukan ya, seperti itu. Maka harusnya kita pastikan dengan gola putukan kiblat itu berada di mana ya, seperti itu. Nah, kemudian wal aklu wasyurbu, ya, saat apa, sholat, makan dan minum. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, bagaimana eh, apa namanya, surah apa bentuk eh, gambaran atau misalnya apa ya, realitasnya kalau misalnya sholat tuh makan minum ya. Dulu zaman Nabi itu orang sholat bisa bicara ya. Oh, termasuk bisa makan minum sebagian orang ya, walaupun eh, apa, walaupun kemudian tapi lagi ngisi nggak boleh, udah hujan. Nah, jadi eh, makan dan minum gitu ya. Nah, ini tidak dibolehkan. Cici nggak boleh nggak? Eh,
Boleh Abi lagi. Nah, nah jadi ya itu ya, makan dan minum tidak dibolehkan. Nanti kena kepala nih. Nah, jadi zaman Nabi SAW mereka ada ya makan, minum dan seterusnya, ya. Sehingga kemudian itu dilarang. Ya. Tetapi ada penjelasan para fuqaha yang dimaksud tidak boleh makan dan minum itu adalah seseorang yang dia sholat tidak sikat gigi, ya sehingga memungkinkan sisa-sisa makanan itu masih nempel di gigi, ya sehingga saat dia lagi sholat dia sambil ngunyah-ngunyah tuh sisa-sisa makanan itu. Nah, yang begini diharamkan, ya. Ini sebagai pendapat fuqaha makbul, diterima aja pendapat itu, masih pendapat Islam. Cuma tentunya, ya, pendapat itu eh, apakah nah, apakah pendapat itu yang dimaksud dengan makan minum dalam istilah para fuqaha zaman dulu? Ya, saya katakan tadi pendapat makbul, pendapat yang Islami. Tapi yang dimaksud makan minum itu beneran makan minum gitu. Karena kalau hanya sekedar sisa makanan tadi itu makan namanya, oke, ya. Kalau misalnya mau dipaksakan itu diterjemahkan sebagai makan. Tapi minumnya gimana? Nah, itu belum ada bentuknya gitu. Kecuali memang yang dimaksud dengan makan minum itu adalah benaran makan dan minum. Ya, saling sambil sholat, ya sambil nyemil misalnya, ya, atau sambil minum. Nah, ini tidak dibolehkan, ya, karena memang eh, sholat itu ya tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang seperti tadi. Lalu yang berikutnya itu al-qahqaha. Qahqaha itu adalah tertawa, terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak itu tidak dibolehkan. Ya, tertawa, terbahak-bahak dalam sholat itu tidak dibolehkan. Ya, kalau masih senyum boleh. Jangankan terbahak-bahak. Tertawa aja sampai keluar keluar suara itu nggak boleh. Karena tertawa mesti keluar suara ya. Nah, itu kalau sampai terbahak-bahak, wah itu sudah terkekeh apa semua itu sudah ya, sudah langsung batal sholatnya. Ya. Eh, Senyum insya Allah tidak, ya kalau sebatas senyum insya Allah tidak batal. Kemudian yang berikutnya riddah itu murtad, ya kalau udah murtad ya itu sudah pasti batal seluruh amaliannya karena dianggap sebagai kafir, ya kalau sudah kafir ya udah berarti sholatnya termasuk batal. Ya cuma kalau ditanya gimana bentuknya orang murtad saat sedang sholat, ya itu juga wallahu a'lam bishawab ya, seperti apa bentuknya, apakah ada faktanya, tapi yang pasti para fuqaha mengatakan kalau murtadnya sedang sholat, ya dengan pemahaman bahwa sholat itu kan hanya muslim, syarat sahnya sholat itu muslim, tapi kalau dia murtad, ya berarti bukan muslim, berarti dia mau sholat pun juga tidak sah. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Oh, saya kembalikan pada akhir ini, Fadol. Untuk di ini mungkin ada yang mau Baik, bertanya, silakan. baik, syukuran jazilan Ustaz. Silakan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin Oh, mohon maaf ya, ditanyakan. agak ini sudah kata gangguan yang lagi nih. Cece nggak boleh begitu. Iya ya turun turun yang benar, jangan begitu. Abi nggak bisa pegang. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, fadal. Izin bertanya Ustaz mengenai tadi Ya, ya. Ya. ketika sholat kemudian bergerak ya. Nah ini kalau dalam situasi kita sholat kemudian ada di samping kita atau di depan kita anak-anak yang bercanda ketika sholat misalnya sampai Ya, mengganggu entah berisik, entah dorong-dorongan dan lain-lain. iya. Nah kalau sikap kita menegur dengan menupuk eh, menepuk bahu atau apa itu diperbolehkan atau tidak Ustadz ya? Atau sebaiknya menegurnya Baik, bagaimana Ustadz? baik. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi itu kasusnya orang salah, jadi saat makmum dia ke kiri, sebelah kiri. Kan kalau
bikin barisan makmum itu kan kanan dulu ya. Jadi kalau makmum kita sendiri kan kanan dulu, tapi kalau berdua ya di belakang imam kan, di belakang imam, paling belakang imam, baru kanan, baru kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Seperti itu ya pengaturannya, biar seimbang. Nah, pernah di zaman Nabi SAW, kalau nggak salah itu Ibnu Mas'ud ya, kalau nggak salah, yang saat dia menjadi makmum, langsung ngambil barisan kiri, sisi kirinya Nabi SAW. Lalu Nabi SAW itu menggunakan tangannya itu melakukan begini nih, nih kayak gini, ya, nggak kelihatan ya, bentar. Nah, Nabi SAW itu, ya, dia menggunakan tangannya seperti ini. Ya, jadi diambil begini dari tangan dari depan ini, dipindahin, ditarik, ya, ditarik ke kanan, ke arah kanan, ditarik, dikasih begini, ya. Jadi itu termasuk dianggap maslahat dalam sholat dalam kasusnya Ibnu Mas'ud yang sholatnya dia salah saat ini makmum karena dia di kirinya Nabi SAW. Nah sama kalau misalnya orang anak-anak yang berisik itu di samping kita dan memungkinkan kita untuk memberikan isyarat untuk tidak banyak bergerak, maaf, untuk tidak berisik gitu kan. Nah, memungkinkan kita memberikan kode seperti tadi, memberikan kode seperti tadi. Insya Allah tidak ada masalah. Yang penting tidak membalikan kita dari kiblat, ya, tidak apa namanya itu ya. Ya intinya tidak membuat gerakan yang berlebihan ya, yang bisa merubah dari gerakan asli kita dari sholat. Walaupun di mazhab Syafi'i sebagian para fuqahanya, umumnya fuqaha mazhab Syafi'i itu memberikan penjelasan dengan penjelasan adalah tiga gerakan, ya, tiga gerakan. Maksudnya tiga gerakan itu gini. Kalau dia bergerak, contoh nih, misalnya gatal ya, gatal. Dia tiga kali gini, satu, dua, tiga, berhenti dulu. Karena kalau sudah lebih dari tiga itu dianggap sudah di luar maslahat, sudah bukan maslahat untuk sholat katanya. Jadi kalau masih gatal lagi, tunggu berapa saat lagi baru satu, dua, tiga, seperti itu. Seperti itu, ya, seperti itu maksudnya. Baik, bisa dipahami ya, Pak Iwan. Baik Ustadz, jadi masih diperbolehkan untuk misalnya menepuk pundak atau apa ya Ustadz ya? Asal Eh, tidak merubah. dikasih kode saja ya, dikasih kode saja, misalnya dia dikasih kode, maksudnya dipegang aja gitu. Kalau Hmm. ditepuk, eh, kayaknya berlebihan lah kalau tepuk, karena bisa menyakiti, Hmm. bisa saja. Tapi kalau masih sekedar tepukan kayak gitu, kode mungkin nggak ada masalah. Oke. Tanpa bersuara ya Ustadz ya? Misalnya kan kadang-kadang Jangan ada yang bersuara, bersuara ya, pakai jangan bersuara gitu. itu, jangan bersuara, nggak boleh. Ya oke. Nggak boleh ya bersuaranya. Ya betul, ya itu nggak bisa. Baik Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Ya boleh, tepat betul. Ini tadi berkenaan dengan sholat yang tidak boleh merubah eh, niat Ustadz ya ketika sudah Ya, sholat ya. Kalau ya. jamaah takhir kemudian eh, begitu berbarengan dengan sholat jamaah penduduk asar Hmm, katakanlah. Berarti hmm. kita ini niatnya ngikut sholat asar atau kita niatnya sholat zuhur Ustaz? Ini jenis Baik. Ustaz. Nah, Hmm. ini menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah kita pelajari juga ini terkait tentang jamak kosof ya, jamak dan kosof. Nah, saat kita safar dan kebetulan kita mau sholat, entah saat di situ ternyata penduduk itu katakanlah dia sholat asar ya, dan kita kan harus menjamak sholat kita di waktu asar, dan kebetulan sempat kita beristirahat di waktu sholat misalnya, dan kita sholat bersama jamaah karena
warka'u ma'ar raki'in. Perintahnya kan begitu. Kalau mendapati jamaah ya sholat aja. Ya kalau maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan warka'u ma'ar raki'in, itu artinya diperintahkan kita sholat bersama orang-orang yang sholat. Walaupun menyebutannya adalah ruku bersama orang-orang ruku, maksudnya adalah sholat. Ruku itu menggunakan majas, apa ya namanya, majas mursal, penyebutan segi apa, eh, bagian tertentu ya disebutkan, tapi maksudnya adalah ya menyebutkan ruku, tapi maksudnya adalah aktivitas sholat gitu maksudnya, ya kan. Nah, dalam bahasa Arab balago ini namanya majas mursal, ya. Jadi penyebutan sebagian daripada aktivitas sholat, tapi maksudnya adalah sholat itu sendiri. Jadi ketika Allah mengatakan warka'u ma'rakiin, berukulah bersama orang ruku, maksudnya adalah sholatlah bersama orang-orang sholat. Jadi ketika kita bertemu ya jamaah, apapun kondisi kita, ya kita sangat di, apa diperintahkan lah ya untuk sholat bersama orang-orang yang sholat. Kalau benar-benar itu perintah itu khususnya di waktu sholat yang 5 itu, ya, zuhur berjamaah. Karena kan perintah berjamaah itu kan di sholat 5 waktu kan. Karena itu adalah perintah berjamaah warga Umar ini. Nah, kalau kita asar, sementara kita kan mau jamak gitu kan. Kalau jamak kan harusnya zuhur duluan. Sementara masyarakat asar. Nah, di situ tidak masalah kita asar dulu bersama masyarakat, bahkan lengkap, ya, lengkap rakaatnya, memungkinkan kita lengkap rakaatnya. Nah, kalau lengkap rakaatnya begitu, paling bagus berarti kita sholatnya jamak nantinya, jamak takhir, ya kan? Kita niatnya di situ sholat jamak takhir. Jadi ya usolli fardal asri, fardal asri jam'an ta'khiran. Jadi jangan jam'an wa qasran, tapi jam'an ta'khiran arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ya. Baru nanti setelah itu, setelah sholat berjamaah lengkap sebagaimana tadi dengan makmum, dengan imam di kampung itu, di tempat itu, baru langsung kita berdiri tanpa ada zikir, tanpa ada apapun yang memisahkan, langsung berdiri qomat untuk sholat zuhurnya, ya, jam'an takhiran. Kalau tadi kan ya, tadi jam'an takhiran juga kan. Usolli fardal asri jam'an takhiran arba rakaatin lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala. Ya, baru berikutnya baru zuhur, ya. Jam'an takhiran, ya, arba rakaatin, ya, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, di situ hanya perbedaannya adalah ya mungkin asar duluan baru zuhur belakangan, tapi insya Allah dengan kondisi dengan kondisi tadi yang memang kita harus berbarengan dengan sholat berjamaah masyarakat, ya, sehingga kemudian asar didahulukan, maka tidak masalah, ya, tidak masalah dalam konteks yang seperti itu. Kita mendahulukan asar, ya, walaupun sebagian fuqaha ada yang mengatakan kalaupun masyarakat ternyata mereka sholat asar di ya, apa bisa. Nah, iya sahabat sedikit lagi ya. Ya. Nah, walaupun masyarakat di situ sholat asar, memungkinkan kita itu ikhtilafun niat imam al imam. Karena dibolehkan sebenarnya berbeda niat antara makmum dan imam. Maka kalau misalnya imam tadi sholat asar, ya, mereka asar 4 rakaat, nah kita zuhur 4 rakaat juga boleh. Sebagian fuqaha mengatakan kalau memang kita jamak takhir, ya, tetap mempertahankan zuhur duluan, ya, kalaupun harus berjamaah dengan masyarakat, nggak ada masalah. Walaupun masyarakat itu asar, kita zuhur niatnya, karena ikhtilafun niyati bainal imam wa bainal makmum itu boleh, jais, ya, perbedaan niat antara imam sama makmum, imam dan makmum itu boleh, nggak ada masalah. Tetap dapat pahala jamaknya, ya, tetapi kita sholatnya sholat zuhur. Nanti setelah itu kita kok iqomah, baru niat jamaknya sholat asar. Cuma kalau konteksnya seperti tadi, kita harus berjamaah dengan apa? Dengan masyarakat seperti tadi yang mereka sholat asar, ya. Maka kita hanya boleh jamaknya jamak
Ya, hanya jamak aja ruksonya, tidak boleh jam'an wa qasron. Ya, jam'a. Jadi jam'an aja, berarti 4-4. Asar 4, ya. Eh, zuhurnya 4. Itu yang dibolehkan bagi kita, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam Baik bishawab. Ustadz, terima Iya, kasih Sar. Ustadz. Iya. Apaan? Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ini lagi ada gangguan dikit. Itu kan Umi udah buka pintu. Hah? Mau buka pintu? Hah? Ada lagi nggak? Kalau Ada ada Ustadz mungkin di kolom silakan. chat Ustadz Chat. dari Ibu Anita Rahman Ustadz. Baik. Ustadz Afwan, bagaimana dengan merubah niat yang awalnya sholat sendiri, kemudian ada yang datang yang menjadi makmum? Itu nggak masalah, itu bukan merubah niat namanya. Ya, itu tidak. Oh enggak, ya, kamu ketuk dulu, dibukain kamu pintu, kamu buka aja gitu dorong-dorong. Itu kamu sudah keluar. Itu bukan merubah niat ya. Aman kok insya Allah. Karena itu juga terjadi di zaman Nabi SAW. Enggak ada masalah. Baik. Ada lagi? Ada Atau lagi kan Bapak Ibu semuanya? Mungkin tidak ada Ustadz. baik. Kalau enggak tutup aja. Baik. Allah Alhamdulillah Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Kita sudah di akhir majelis ilmu ini. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita ucapkan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di pekan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Baik, pamit ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Selamat beristirahat Ustaz. Ya.